Oke, selamat pagi adik-adik grup komputer akuntansi KA20E. Bersama saya Bang Alfonsus, kita akan masuk ke mata kuliah pajak penghasilan pertemuan yang pertama. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kita dalam pajak penghasilan pertemuan yang pertama ini yaitu dasar hukum ya. Kemudian subjek dan objek pajak penghasilan itu seperti apa? Dan yang terakhir nanti kita membahas tentang tarif pajak. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, adik-adik, kita ulas sedikit ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ulas sedikit mengenai pajak ya. Dalam mata kuliah pengantar perpajakan, tentu adik-adik kemarin sudah belajar apa itu pajak ya. Kemudian apa bedanya subjek pajak dengan wajib pajak ya, apa itu penghasilan. Nah, ini mata kuliah PPH ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar perpajakan dimaksud. Nah, coba siapa yang masih ingat adik-adik pengertian pajak? Pajak ya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Kenapa bersifat memaksa? Karena berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itulah pengertian pajak. Sekali lagi ya, kita ulang. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itulah pengertian pajak. Jadi sampai di sini jelas ya. Kemudian mata kuliah kita ini pajak penghasilan. Nah, kita lihat seperti apa definisi penghasilan. Penghasilan menurut Undang-Undang PPH adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, secara singkat, penghasilan menurut Undang-Undang PPH itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Nah, jelas ya. Jadi tadi pajak sudah, sekarang penghasilan sudah. Nah, mungkin kita ulang sedikit lagi ya, dasar-dasarnya. Lalu apa beda antara subjek pajak dengan wajib pajak? Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu subjek pajak. Nah, kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi jelas ya beda subjek pajak dengan wajib pajak. Subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Nah, subjek pajak tadi apa? Orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak. Itu sebabnya subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sementara wajib pajak tadi apa? Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jelas sampai di sini adik-adik ya. Nah, sekarang kita coba masuk ya ke materi pokok kita ya, itu dasar hukum. Dasar hukum ya, undang-undang pajak penghasilan yang pertama, dasar hukum pajak penghasilan itu ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Yang kedua ada lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Ini sering disebut dengan Undang-Undang Reformasi Perpajakan tahun 2000 ya. Yang kelima dan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ya. Tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku per 1 Januari tahun 2009. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Subjek pajak. Apa saja subjek pajak ya? Subjek pajak PPH, pajak penghasilan. Yang pertama, Adik-adik, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya, kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai terbagi. Yang ketiga, badan ya. Apa yang dimaksud dengan badan? Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. Nah, badan ini boleh jadi PT, CV, firma, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, BUT, Badan Usaha Tetap. Apa itu BUT? Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun. Nah, itulah subjek pajak. Selanjutnya, yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak ya, tentu ada beberapa. Yang pertama kita lihat Badan Perwakilan Negara Asing ya. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional ya. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, jadi dalam keputusan Menteri Keuangan itu jelas-jelas disebutkan nanti ya organisasi-organisasi internasional yang seperti apa saja yang tidak termasuk subjek pajak ya. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional mana saja yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan itu semua nanti ada dalam keputusan Menteri Keuangan. Nah, pada dasarnya ini adalah pemberlakuan yang sama oleh negara atau organisasi internasional itu juga ya. Nah, selanjutnya kita lihat topik kita yang selanjutnya, objek pajak ya. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Itulah objek pajak ya. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk apa saja. Yang pertama, nanti objek pajak ini boleh merupakan penggantian atau imbalan. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain. Kemudian yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ke-11, keuntungan karena pembebasan utang. Ke-12, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Nah, itu juga termasuk objek pajak.
Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, ya, revaluasi aktiva, ya. Kemudian premi asuransi, dan yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan, ya, dari anggotanya. Yang ke-16, tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, itulah objek pajak. Lalu yang tidak termasuk, ya, ke dalam objek pajak, ya, banyak, ya. Nanti akan ada kita lihat bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang dikumpulkan atau yang diterima oleh badan amil zakat, kemudian harta hibahan, ya, kemudian warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, ya, sebagai pengganti saham, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri. Nah, itu bukan merupakan objek pajak. Ada lagi iuran, ya, ada lagi penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, ya, bunga obligasi, penghasilan, dan lain-lain. Itu masih banyak lagi objek yang bukan termasuk objek pajak, ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang terakhir, tarif pajak. Tarif pajak yang digunakan, ya, adalah tarif pajak yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPH. Tarif pajak yang kita kenal ini adalah tarif pajak yang progresif. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi yang pertama wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Jadi lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Di atas 50 sampai dengan 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Dan di atas 500 juta itu 30%. Nah, itulah tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap BUT, ya. Nah, ini dikenakan tarif pajak tunggal sebesar 28%, ya, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, bahwa tarif PPh untuk badan tahun 2009 dan 2010 dan seterusnya tidak sama, ya, di mana tarif PPh badan tahun 2009 sebesar 28% dan tarif untuk tahun 2010 dan seterusnya adalah 25%. Jadi kalau nanti menghitung pajak yang terutang, ya kita tinggal mengalihkan sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Nah, inilah sebagai pengantar di pertemuan pertama adik-adik, ya. Jadi tadi kita sudah membahas, ya, apa itu pajak, apa itu penghasilan, apa beda subjek pajak dan objek pajak, ya. Subjek pajak dan wajib pajak, kemudian apa itu objek pajak, apa saja yang tidak termasuk dalam objek pajak, kemudian kita bahas yang terakhir tadi mengenai tarif pajak. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Abang. Jangan lupa adik-adik, ya, post-test untuk dikerjakan, ya, post-test PPh 1 sudah Abang siapkan di situ ada 3. Yang pertama tuliskan dasar hukum pajak penghasilan, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, apa perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak, juga saat tadi sudah Abang terangkan, ya. Yang ketiga, apa saja yang dikecualikan dari subjek pajak, ya, ada dalam materi kita. Oke, saya sampai di sini pertemuan kita untuk PPh yang pertama. Abang berharap adik-adik tetap semangat belajar, ya. Jangan lupa post-test dikerjakan, ya, lebih cepat, lebih baik. Terakhir saya ucapkan selamat melanjutkan belajarnya. Sampai jumpa. Terima kasih.